Warga, jumpa lagi dalam program Dua Jempol yang menyapa Anda setiap hari jam 5 sore. Warga, di edisi kali ini kita akan jalan-jalan lagi ke wilayah Irak atau dikenal dengan Iringan Jara. Tepatnya di Banyu Urip Wetan, lokasi yang juga terkena dampak penutupan lokalisasi jarak dan doli warga. Ada apa di sini? Ya, kita akan ketemu dengan Cak Mimin. Cak Mimin adalah sebuah brand keren yang datang dari Jara, di mana banyak cerita menarik yang bisa kita ambil dari bumbu rujak buah Cak Mimin ini, milik Dian Ariesawati. Selain soal rasa yang mantap betul, juga konsep usaha menarik hingga cara pemasaran yang luar biasa. Kepedulian Dian kepada sesama menjadi sebuah cerita positif. Ya, pengerjaan produksi bumbu rujak buah ini memang tak mungkin dikerjakan sendiri. Butuh bantuan tangan-tangan terampil lain untuk membuatnya dalam jumlah besar. Disinilah peran para tetangga di kanan dan kiri jadi begitu penting. Tak mudah mengawali usaha ini, namun cerita panjang perjalanan Dian dan Anwar melakoni bisnis UKM ini dengan istiqomah kini membuahkan hasil warga. Apalagi di Doli Saiki Point, penjualan produk instan bumbu rujak buah ini sangat tinggi. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini lebih jelasnya akan kami sampaikan kepada Anda warga ya. Tahan dulu. Dengan menggunakan perahu karet, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Linmas Kota Surabaya terus melakukan pencarian korban tenggelam di Sungai Jagir, Surabaya. Korban atas nama Untung, 37 tahun, warga Bendul Merisi ini dilakukan hingga ke muara Sungai Wonorejo. Delta Mania menuntut pihak manajemen agar segera diganti karena selama ini klub Delta Sidoarjo minim prestasi. Sementara Bupati berencana akan membenahi manajemen dan mencari investor untuk klub kebanggaan warga Sidoarjo. Makanya kan rekomendasi kami agar dampak ini tidak meluas, itu kan galian basement diuruk kembali. Lalu bagaimana kerja tim mitigasi dan Pemkot Surabaya dalam menangani fenomena adanya dugaan longsor di wilayah Surabaya? Karena Surabaya memang rawan longsor. Ikuti saya di Faktual. Seperti biasa warga, UKM-UKM di Surabaya memang memiliki cerita yang luar biasa. Seperti salah satunya di bumbu rujak buah milik Dian Ariesawati ini. Konsumen setianya pun bukan hanya datang dari Surabaya, Jawa Timur, Indonesia saja, melainkan sampai ke Asia hingga ke Eropa loh warga. Warga ya, kalau sudah tak kasih tahu episode kali ini jangan dilewatkan ya. Kenapa? Saya harus pelan-pelan ngomongnya. Kalau saya berapi-api ngomongnya tambah berair mata saya. Kenapa? Karena di belakang saya ini ada tumpuan bawang yang bikin saya seperti MTV nanti merembes-merembes ini, merembes mili begitu ya. Oke, tadi di segmen pertama Anda semua sudah melihat warga ya. Kita sekarang berada di mana? Kita akan bertemu dengan siapa? Ngapain kita di sini? Nah, sekarang kita langsung saja sudah ada Mbak Dian di samping saya. Apa kabar Mbak Dian? Alhamdulillah baik. Aduh, seger-seger ini luar biasa begitu ya. Kita berada di Banyu Urip Wetan 5A nomor 4B. Nah, di sini mungkin sebagian dari Anda sudah tahu ada apa di sini atau yang sering mengunjungi DS Point begitu ya, sudah sering tahu begitu ya produk yang dari tadi sudah Anda saksikan sambil menelan ludah pasti Anda ya, wadep gitu ya. Kita sekarang berada di bumbu rujak manis Cak Mimin begitu ya. Mbak Dia di sini dan ada ibu-ibu luar biasa yang sudah sangat kuat sekali mata dan tangannya begitu ya, karena mereka bertugas memotongi bawang. Dan di belakang saya jelas Kak Keto karena gegerku wombo warga.
Ini Misua, bener ya? Misua loh. Saya dari tadi dipanggil, saya Tony Rojim. Mas kene lho, Mas. Sampeyan aja namburiku. Kae karo mung segeger ku lomba tak namburiku. Mas, apa kabar? Baik, sehat ya? Waduh, ngene lho, aku seneng nek ngomong ambek padha janggutan ngene iki. Namanya, Mas? Nama saya Anwar Handai. Mas Anwar. Kok soalnya di apa ini namanya bannernya ada tulisannya kalau nggak menghubungi Mbak Dian ya Mas Anwar begitu ya. Oke. Bumbu rujak manis ini menjadi yang pertama dalam kemasan, betul ya Mbak Dian ya? Sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat Surabaya, bukan Surabaya saja, Jawa Timur, tidak Jawa Timur juga, Indonesia sampai Asia dan ke luar negeri. Paling jauh dibawa ke Kuwait. Ya sudah paling ini. Kanada pernah? Ya, pernah. Kanada pernah ya. Jangan salah. Jerman. Bayangkan Surabaya itu punya berlian seperti ini dan uniknya lagi Dua Jempol yang pertama datang ke sini untuk menyiarkan bahwa ada intan berlian luar biasa di iringane jarak. Gitu ya. Julukannya begitu dari dulu. Irak ya. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa Mbak Dian tidak sendiri bekerja setiap harinya menghasilkan ribuan botol untuk memenuhi hasrat orang-orang pecinta bumbu rujak mulai yang biasa, original, manis, sedang, pedas, dan produk terbaru adalah super pedas. Dijamin meniren lambene ya, domber-domber gitu ya. Nah, ini juga ada ibu-ibu luar biasa yang warga sekitar ya, yang ditarik oleh Mbak Dian untuk bekerja begitu, membantu proses produksi supaya dapur tetap menyala. Oke. Ini yang menarik. Pertanyaan saya pertama, yang mana namanya Cak Mimin? Nah, Cak Mimin itu namanya bapak saya. Oh begitu. Jadi bukan nama suami saya. Nah, banyak yang mencelek toh. Itu pertanyaan paling mendasar. Itu namanya bapak saya. Soalnya tanya kok jangan Mas Anwar, kok duduk Cak Mimin? Oh memang nama ayah Anda? Nama ayah. Kenapa dipakai menjadi sebuah brand yang sudah resmi dipatenkan dan sudah mendapatkan sertifikat halal pula? Iya. Kenapa Cak Mimin? Awalnya pemasarannya itu di UNER karena bapak dulu mantan pegawai UNER. Nah, karena orang UNER itu kenalnya dengan namanya bapak Cak Mimin, akhirnya namanya saya pakai Cak Mimin itu. Seperti itu. Dan akhirnya orang, karena kita kan asli orang Surabaya, panggilannya Cak. Nah, jadinya lebih terkenal. Dan ini sebagai oleh-oleh khas Surabaya, yang harganya juga sangat terjangkau. Dan untuk kualitas rasanya dijamin. Kecap nomor 1. Tapi memang saya akui ambune tok ae pas produksi gini wis ndani aku pas nyocol segmen terakhir nanti tak cocolno guys sampean warga ya. Nah, ternyata begitu ya, supaya kita luruskan ya Mas Anwar juga ya, bahwa namanya adalah Cak Mimin itu adalah ayah Anda, bukan Misua yang tersayang ini. Jangan salah warga. Jadi kalau Anda Cak Mimin itu paling bojone, bukan. Banyak yang manggil suami saya Cak Mimin ini enggak apa-apa Mas ya. Enggak masalah. Begitu ya, itu menjadi sebuah rezeki, menjadi sebuah brand yang luar biasa. Oke. Sudah dibawa jauh-jauh, bukan hanya Surabaya yang mengenal, tapi juga sampai mancanegara. Itu pun juga ceritanya banyak faktor kebetulannya, karena kebanyakan teman-teman yang satu alumni yang kemudian hijrah ke luar negeri yang akhirnya tahu begitu ya. Tadi waktu Oven sudah cerita-cerita ternyata produk kaminya sendiri loh. Nah, selain itu semua butuh proses yang saya yakin tidak segampang membalikkan telapak tangan, apalagi usaha rumahan seperti ini butuh effort yang apa ya Mbak, bisa dibilang ya nek males ya gak jadi. Bener ya Mbak ya? Tapi nek kalau mudah putus asa gak jadi. Apalagi untuk pemasaran awal, lumayan itu penuh perjuangan. Judulnya adalah begini warga. Yang menarik, kalau sekarang ini gampang dijumpai di DS Point atau di beberapa pusat oleh-oleh besar di Surabaya. Awalnya dulu ternyata tidak bergabung dengan UKM binaan ya. Berdiri sendiri, jalan sendiri. Berarti saya bisa membayangkan bagaimana dulu susahnya. Wong loro saya yakin pasti ngelesot kanan kiri, ngelempo gak karu-karuan, bener ya Mbak ya? Bener sekali. Boleh dong diceritakan sedikit dulu. Jadi waktu awal
itu kita masarkan produk, banyak orang yang menolak. Kita masukkan waktu itu belum ke pusat oleh-oleh yang besar, masih ke pusat kue basah yang ada di pasar-pasar kayak gitu. Ketika saya tawarkan produk ini pertama kali, "Halah Mbak, masuk laku itu." "Nggak apa-apa Bu, sistemnya konsinyasi, taruh sini saja. Kalau nggak laku, nanti saya ganti sama produksi yang terbaru." Sampai seperti itu ya? Sampai seperti itu. Jadi bukan sistem beli putus, itu enggak. Sistemnya konsinyasi, saya titip barang aja. Itu banyak yang menolak. Akhirnya ada salah satu agen, dia termasuk agen yang paling setia di saya. Sejak awal berdiri sampai sekarang dia selalu ngambil di saya. Nah, dari dia, bahkan dia yang lebih mudah masuk ke pusat oleh-oleh, masuk ke pusat kue basah, bahkan dia yang menguasai untuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, itu dia, sampai Tuban itu dia. Nah, setelah itu karena pemasarannya sangat masif, bahkan sejak pabriknya suami terbakar, itu semua pegawainya itu sudah pada depresi. Akhirnya suami itu sempat depresi. "Wes gak popo, aku becak gak popo, tutul gorengan gak popo." Saya suruh apa? Pulang aja. Untuk keputusan pabrik, apapun keputusannya kita terima. Sampean pulang, mulai besok sampean pasarkan bumbu rujak manis Cak Mimin. Paling tidak itu 1 hari dapat 3 tempat baru. Bahkan teman-temannya itu saya tarik. Kan banyak yang waktu luang karena pabriknya masih barusan terbakar. Saya tarik, monggo silahkan pasarkan bumbu rujak manis saya. Jenengan ndak usah keluar modal sedikit pun. Sistemnya konsinyasi. Pasarkan sebanyak mungkin, titipkan ke banyak tempat. Nanti hanya bayar yang laku dan waktu pengambilan selanjutnya maksimal tinggal 2 nota, istilahnya kayak gitu. Nah, akhirnya semakin banyak pasarnya. Bahkan sekarang kalau dulu saya nyari reseller, saya nyari tempat untuk memasarkan, sekarang banyak yang berminat jadi reseller, moro dewe. Bahkan sampai saya membuat sistem aturan, yaitu ada harga agen, harga reseller. Harga reseller pun saya sesuaikan untuk pengambilan 30 botol, 50 botol, 100 botol, itu beda harganya. Kalau nggak gitu nanti kasihan yang agen-agen saya yang besar. Betul. Nanti kalau banyak yang reseller yang motong-motong jalan. Nah, saya juga istilahnya tetap menjaga etikanya. Baik. Jualan seperti itu. Kalau kita bicara soal bumbu rujak manis dengan brand Cak Mimin ini, Cak Mimin begitu ya, kemudian dengan cerita di balik susahnya mengawali, dan alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI ya. Kemudian juga sudah reseller juga sudah cukup banyak, kemudian sudah mulai dikenal banyak masyarakat Surabaya. Ditambah lagi saya dan program 2 Jempol SBO TV datang ke sini untuk kembali menyampaikan pesan positif yang datang dari Doli dan Jara, tepatnya dari Ira ini ya, Iringan Jara, dengan kemampuan yang luar biasa, pemasaran yang luar biasa, istiqomah yang luar biasa dari pasangan suami istri yang luar biasa yang saya jumpai hari ini akan memberikan cerita yang lain lagi. Apa itu? Karena lucunya usaha ini jatuhnya berdasarkan musim. Kalau musim hujan bisa turun, betul ya Mbak ya? Tapi kalau pas musim panas dan musim pelem, itu jos, permintaan paling minim pas musim pelem, pesanan bisa produksi berapa? Kalau waktu musim kemarau, musim mangga, itu sampai 12.000 botol per bulan. 12.000 botol per bulan. Bayangno, berarti 12.000 botol per bulan itu warga kalau habis dikonsumsi berarti wake wong rujaan dan wake sing duwit pelem sak Surabaya ya. Oke. Nah, selain itu ternyata karena berdasarkan musim pula lah Mbak Dian dan Mas Anwar juga tentu berpikir saat pemesanan turun, apalagi yang harus dilakukan oleh beliau berdua ini untuk ya tetap supaya dapurnya orang-orang yang berada di sini bersama kita semua ini tetap menyala. Nanti di segmen berikutnya kita akan cari tahu ya. Setelah jeda kami akan kembali, jangan kemana-mana. Gimana? Keren kan warga? Masih ada lagi cerita menarik lainnya. Sesaat lagi.
mana tidak. Maskapai tersebut memiliki penerbangan dengan menampilkan pertunjukan pramugari memakai pakaian bikini. Kapolres Tabes Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan, ikut bermain kesenian tradisional ludruk di Balai Pemuda Surabaya. Kedepan, Rudi ingin menghidupkan kembali kesenian ludruk yang dianggap sudah lama ditinggalkan oleh kebanyakan warga Surabaya. Tak terasa memang perjalanan usaha Dian kini tinggal menuai hasil saja. Pemasaran online yang kini jadi pekerjaan rumah seakan ringan saat bantuan datang dari pemerintah kota Surabaya. Sudah beberapa kali saya main ke Doli, ke Jarak. Misi saya kan juga warga semua juga sudah tahu, saya ingin membantu merubah wajah Doli dengan cara saya. Salah satunya adalah saya menemukan orang-orang yang luar biasa, usaha-usaha UKM yang luar biasa, seperti salah satunya adalah bumbu rujak manis Cak Mimin ini. Nah, kalau bicara soal zaman dulu saat prostitusi masih hingar-bingar, memang bukan inti ya di sini, tapi tetap terdampak. Istilahnya iringan itu, karena kalau tidak salah sampai di Ponorogo juga ya, praktek-praktek prostitusi zaman itu masih sampai di jalan di Ponorogo. Dan sekarang dengan keadaan seperti sekarang ini, tentu realistis usaha-usaha seperti ini seyogyanya memang menggandeng warga untuk bisa membantu mewujudkan atau menambah pendapatan perekonomian masing-masing. Nah, menariknya di sini ini bukan hanya sekedar packaging begitu ya, kemudian memasak dan lain sebagainya. Ternyata ada juga yang disub-subkan di rumah warga, benar ya, Mbak? Nah, ini ceritanya seperti apa kok kemudian terpikirkan masih oke aku tak ajak warga deh. Sebelumnya kita dulu bawang itu beli sudah rajangan, semuanya sudah siap untuk masak, gitu. Cuman kita berpikir bagaimana ya supaya ini lebih bermanfaat bagi warga sekitar. Nah, supaya warga sekitar yang istilahnya butuh tambahan itu bisa punya. Nah, akhirnya saya beli mesinnya sendiri. Jadi beli mesin bawang, rajang bawang sendiri. Saya beli bawang yang belum kupasan. Nanti setelah kulaan itu ada bawang, kacang, terasi, asem dan sebagainya. Itu bawang langsung saya subkonkan ke rumah-rumah warga. Mereka ngupasi sendiri di rumah. Cabenya juga itu langsung dibawa warga. Sistemnya memang borongan per kilo pembayarannya. Seperti itu. Terasi itu dirajangi dulu supaya nanti waktu gorengnya masaknya lebih mudah. Itu juga saya subkonkan ke warga. Jadi ketika di sini itu sudah beres semua. Tinggal goreng. Jadi tetap seperti konsep sedia kala, tapi tidak belanja tidak kulaknya yang sudah jadi. Tapi belanjanya masih bahan dasar. Supaya jadi tambahan bagi para warga sekitar. Supaya lebih memperdayakan warga memperdayakan dan bagi-bagi rezeki lah judulnya. Nah, berarti ada proses di situ ya, Mbak Dian dan Mas ya. Ada proses menuju ke sebuah sistem seperti sekarang ini yang berjalan secara maksimal, tinggal bagaimana pemasarannya saja untuk sekarang. PR-nya kan begitu tuh, menambah sayap mau kemana sih. Nah, sekarang kan tinggal tunggu result yang lebih gila lagi begitu aja judulnya. Nah, berarti kan waktu itu ada proses dan termasuk ternyata kan baru bergabung dengan UKM Binaan 2018 awal. Nah, sementara ini berdiri sejak 2012. Nah, berarti ada space waktu yang cukup lama yang dimana Mbak Dian dan Mas Anwar ini berdiri sendiri. Iya. Nah, space itu apakah dijadikan waktu itu apa ya
oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ada masukan dari sini, oh ada masukan dari sini. Kalau tadi ceritanya di awal, oke, loro kabeh pancen nih mengawalinya, tapi kan ada proses di mana, oke, akhirnya ternyata ikut UKM binaan, oke juga begitu. Nah, menuju ke situ itu, kemudian akhirnya bergabung, pertimbangannya apa, Mbak? Saya bergabung menjadi UKM binaan itu karena pertama memang membantu mempermudah proses perizinan. Oke. Nah, awalnya Dari saya dinas ini ya? Saya dari dinas perdagangan ya? dibantu untuk proses perizinan. Betul. Untuk kemarin juga dari DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, itu saya diikutkan pelatihan online marketing, pemasarannya secara online, dan alhamdulillah juara 3. Dan selain dari dibantu masalah perizinan, juga kita juga dibantu juga untuk pemasaran. Kenapa? Kita bisa lebih mudah mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh dinas. Oke. Seperti Makum-Makum 6 atau ketika ada kapal pesiar sandar di Pelindo, itu saya juga ikut. Ada pameran di jadi lebih mudah informasinya untuk sampai, dan lebih mudah lagi untuk melebarkan sayapnya untuk promosi begitu ya. Oke. Dengan saya promosi secara online bagus, dengan mengikuti pameran, maka semakin banyak reseller yang berminat. Betul. Dan yang menarik, semakin mudah pemasaran, semakin lebar sayapnya, otomatis insya Allah rezeki yang dibagi oleh keluarga kecil luar biasa ini kepada warga-warga yang membantu setiap harinya proses produksinya juga akan bertambah, benar ya? Nah, yang menarik saat musim tadi yang kita bahas itu bergeser. Kalau misalnya pas musim panas dan musim pencit, musim pelem itu sampai berapa Mbak tadi Mbak? 12.000 botol per bulan. Tapi pas musim hujan kayak begini nih bisa hampir separuhnya ya Mbak ya? Ya sekitar 8.000-an, 8.000 botol. Nah, termasuk frekuensi warga, ibu-ibu luar biasa ini yang membantu setiap hari ini berkurang. Frekuensinya bekerjanya berkurang. Mereka bisa produksi istilahnya tiap hari, banyak kerjaan tiap hari. Nah, dengan musim hujan karena penjualan turun, omset turun, mereka produksinya hanya sekitar 1 minggu 3 kali. 2 kali. Biasanya kalau kita ngomongin soal bumbu rujak, saya kasih tugas sama Mas Amel, Bapak tak repoti, Mas. Aku golek buah. Aku kudu ngincipi Mas, di depan orang banyak di depan ini. Cari Mas. Saman cari dulu, aku tak lanjutkan. Oke, tak tunggu Mas. Nah, kalau kita bicara soal rujak buah, kemudian juga bumbu rujak manis begitu ya, dan Cak Mimin menjadi salah satu opsi yang mungkin di luar sana ada pernah tahu, ini ada yang sejenis, ada yang sejenis. Nah, keasliannya ada penjaminannya nggak Pak? Seperti apa? Kan biasanya orang-orang ditirulah, inilah, termasuk bagaimana expired date-nya. Wah, itu cocok gak awet. Nah, kayak gimana Mbak? Nah, memang di luar sudah banyak produk yang kurang lebih menyamai, hampir sama. Bahkan hampir sama, botolnya persis. Dia hanya beda di labelnya, seperti itu. Nah, cuman bahkan mereka itu sampai masuk ke pasar saya, istilahnya itu. Tapi akhirnya customer protes, balik lagi minta produk saya. Kenapa? Karena dari rasa sudah beda. Kita pakai bahan yang berkualitas premium, bagus, seperti itu. Dan kita juga sudah halal. Mereka belum tentu sudah memiliki halal. Seperti itu. Nah, dan juga kita sudah paten merek. Habis itu dari rasanya memang mungkin orang-orang melihatnya walah podo rujak manis yo lebih gitu. Nah, cuman bedanya kita kan proporsi untuk bahan bakunya kan beda. Maka rasanya itu pasti beda. Betul. Komposisinya, itu yang membedakan. Kita komposisi dari leluhur. 6 bulan ya? Jadi rasanya expirednya 6 bulan. 6 bulan. Tanpa pengawet expired 6 bulan. 6 bulan tanpa pengawet. Jadi semua produk di sini tanpa pengawet. Nah, namanya juga bumbu rujak manis. Kalau pas beli ini saya diajak, karena kan pasti kan sampean semua warga yang pas beli ini mau rujakan saya diajak. Kalau kurang manis, sampean makan rujak sambil lihat saya. Saya tak mesem. Pas sampean mangap, aku tak mesem. Manis tambahan. Rujaknya sampean, saya yakin ya. Oke, iki suwi Mas Anwar ini. Tenang. Nah, kalau misalnya ada warga di luar sana yang sekarang sedang nonton kita, karena kita sudah digital juga bisa disaksikan di seluruh belahan dunia manapun begitu ya.
pingin main ke sini untuk tanya-tanya. Mungkin berminat menjadi reseller atau ingin tahu ngobrol sama Mbak Dian soal, Mbak aku pengen tahu dong caranya usaha supaya utun, istiqomah, gak mau putus asa, boleh ya Mbak ya? Boleh. Sekedar silakan. sharing berbagi ilmu boleh ya? Boleh, saya sangat welcome banget kok bagi sama teman-teman, baik dari teman-teman UKM maupun teman-teman yang baru pengen belajar memulai usaha. Nah ini sebenarnya buahnya maklum ya, ini belum siap dipotongnya, tak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Buah ya, padahal aku jalur sasuir. Ini maaf ya, belum dipotongin tadi, sudah disiapkan. Karena judulnya mau incip saja, saya boleh yang paling varian baru. Wah, aku tak nganyari. Super pedas iki rasanya apa? Boleh ya? Boleh ya, Mbak ya? Boleh, ini ditaruh di itu ya. Nah, buahnya saya ambil nanas aja. Sambil kita berdiri, boleh ya? Saya ambil nanas ya. Nah, minggir, kameramen mundur dulu. Langsung masuknya coba ini. Enggak, diambil pakai itu dong. Nanti kan nyisa nih judulnya. Nah, ya. Tuh, luar biasa ya, jos ya warga ya. Nah, Mbak, minta tolong pegangkan. Oke. Ini ya, ini adalah Yang super pedas. super pedas. Ini yang paling baru, bisa segera didapatkan dalam waktu dekat. Iya. Ya. Ini sudah siap kan? Sudah siap. Tuh, ini Produksinya sudah ready, sudah sudah ready ya. dibotolin. Botolnya, warnanya, tutupnya Warna merah. merah ya, jangan salah. Yang merah adalah yang paling baru. Nanas, awas ojo ngiler loh warga ya. Nah, apa? Ketok cerangapan ngono aku iki. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kok melok ngiler. Banyu. Banyu. Minumnya. Saya nggak tahu Ada kerupuknya di bawah sayang. rasa yang manis sedang pedas seperti apa. Tapi ini jos ini warga. Wah, mantap ini ya. Recommended beneran. Nah, sini jeruk kuning kepengen. Aku kepengen cai. Oke, luar biasa sekali. Habis ini rujaan rame-rame kita. Oh, gak kepengen ya warga ya. Oke. Mau punya tahu juga nggak apa-apa, dicocol pakai tahu. Oh, salah jepit ya. Ada kayak yang jepit. Tahu. Oke, monggo. Aduh, nak sopan. Tapi edisi kali ini luar biasa. Aku gaber-gaber ya. Super pedasnya recommended banget. Mbak Dian, terima kasih banyak. Mas Anwar, terima kasih banyak. Aku ambilnya kali bumbunya ada kayak Ibu-ibu, Mas, terima kasih banyak semuanya. Saya sudah boleh mampir. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Tentu saja kita akan bertemu lagi dengan orang-orang seperti Mbak Dian dan Mas Anwar ini yang juga tidak kalah luar biasanya. Salut, boleh main-main ke sini ngobrol-ngobrol untuk tahu seperti apa sih memulai sebuah bisnis yang halal dan tentu saja memberikan rezeki lebih bagi sesama. Saya mewakili semuanya pamit. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Salam 2 jempol. Luar biasa, recommended rasanya, manis pedas seperti perjalanan Dian dan Anwar. Pasangan luar biasa kita kali ini yang sukses berdikari, tak sendiri, namun mengajak tetangga kanan kiri. Salut!